Manajemen Talenta Teater tahun 2026. Kelompok terpilih dari Jawa Timur. Halo, saya dari Sedet Srepet Bojonegoro. Nama saya Ogi Dwi Wicahyo. Saya selaku ketua dan juga sutradara di kelompok Sedet Srepet Bojonegoro yang berdiri tahun 2022. Halo, kami Kendati Chaos. Kami berasal dari Gresik. Saya Iros sebagai sutradara. Kami berdiri di tahun 2024. Halo, salam seni dan budaya. Kami dari Bengkel Seni Ujung dari Kabupaten Sidoarjo dan saya Ogi Tama sebagai sutradara. Bengkel Seni Ujung sendiri berdiri dari tahun 2021. Saya dari komunitas Persada dari Kabupaten Mojokerto. Saya Syahroni Kurniawan sebagai sutradara dari komunitas Persada Kabupaten Mojokerto. Saya Abi Muhammad Latif, salah satu pendiri dan direktur artistik Studio Kelampisan. Studio Kelampisan berdiri dari tahun 2020. Perkenalkan, kami dari komunitas Teater Sendera Tasik. Nama saya Yogayan Wardana dan kebetulan saya di sini berperan sebagai sutradara. Kami dari kelompok komunitas Tombo Ati Jombang dan saya adalah Muhammad Kowi selaku sutradara dari kelompok komunitas Tombo Ati. Untuk komunitas saya ini sudah berdiri sejak tahun 96, jadi tahun ini sudah berusia 30 tahun. Halo semuanya. Kami dari Seni Nanggala, Bangkalan, Madura. Saya Darusan Fernando sebagai ketua kelompok komunitas ini. Komunitas ini berdiri sejak tahun 2001, dihitung 2026 ini kita sudah berproses selama kurang lebih 25 tahun. Kami dari komunitas Teater Geranggang Teater Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Nama saya adalah Elhani Adi atau dipanggil akrab oleh anak-anak Om El. Saya sebagai yang menemani anak-anak latihan, belajar sampai ke produksi. Halo, saya dari komunitas Sabda Teater. Nama saya Nizar. Saya selaku pembina sekaligus pelatih dari teman-teman Sabda Teater Surabaya. Kami sudah berkarya teater sejak tahun 1996, kurang lebih 30 tahun, dan seringkali melaksanakan pentas produksi di rumah kami di UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada di Jawa Timur maupun tingkat nasional di Indonesia. Mari kita sambut bersama moderator kita Dr. Indar Sabri, Sarjana Seni Magister Pendidikan. Boleh tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Taman Budaya Jawa Timur, Bapak Ibu semua, pegawai Taman Budaya, Bu Kasih, saya kurang paham, mohon maaf. Takut salah nama. Bapak Ibu semua panitia, penyelenggara Manajemen Talenta Teater 2026 dan para peserta semua yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, pada siang hari ini yang cukup panas, agak gerah ya, kita akan kehadiran 3 narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama yang saya hormati Bapak Luhur Kayungga. Beliau adalah seorang praktisi seniman teater. Mas Luhur ya, panggilannya saya lebih familiar ke Mas Luhur. Mas Luhur Kayungga ini lahirnya di Surabaya teman-teman, ini asli putra Surabaya ya.
Lalu kemudian beliau sudah berkegiatan luar biasa di Teater Api, iya Pak, Teater Api Surabaya, betul ya? Iya betul. Dan beberapa karya-karya sutradara dan keaktorannya yang luar biasa di bidang teater, panjang sekali saya tidak sebutkan satu persatu, tapi beliau juga semasa studi sudah juga berkegiatan teater. Mas Luhur sejak 1980 sampai saat ini sudah berkegiatan ya, sudah tidak kita ragukan lagi. Beliau juga merupakan fungsionaris Dewan Kesenian, mulai dari Dewan Kesenian Surabaya dulu, saat ini merupakan fungsionaris di Dewan Kesenian Jawa Timur. Beliau merupakan 7 orang terpilih sebagai Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Mas Luhur Kayungga. Silakan Mas Luhur. Nanti kita akan dengarkan bersama materi beliau, karena beliau salah satu saksi perkembangan teater Jawa Timur ya, karena memang Jawa Timur ini merupakan kota metropolitan, jadi keluar masuk orang ya, tapi Mas Luhur saksi sejarah ya. Baik, selanjutnya kita perkenalkan dulu Bapak Dr. Joko Winarko SSN MSN. Wah, ini Bapak Dr. Joko Winarko ini, atau yang akrab disebut Joko Porong, ya Mas ya. Tepuk tangan Pak Joko Porong. Sejak tahun 2008 Pak Dr. Joko Win bergabung di Universitas Negeri Surabaya. Beliau menjadi dosen. Sejak itu juga beliau kemudian hijrah dan tinggal di Surabaya. Beliau merupakan putra Sumatera, besar di Jawa ya. Kemudian sejak dari SMA beliau sudah di Yogyakarta SMKI sampai menyelesaikan S2 di ISI Solo ya. Lalu kemudian lanjut di S3-nya juga kemarin di ISI Solo, Yogyakarta. ISI Solo kok Yogyakarta ya, ISI Solo ya. ISI Surakarta. Wah, ini spesialisasi Pak Joko Porong ini memang karawitan ya, jadi nanti teman-teman semua bisa bertanya dengan rinci dan detail tentang musik teater, yang notabene saat ini musik teater juga banyak menggunakan perangkat-perangkat atau alat-alat tradisional, dan memang Pak Joko Porong ini salah satu andalannya UNESA untuk di dunia untuk musik ya, aransemen musik atau membuat musik dari karya-karya baik mahasiswa maupun dosen untuk beberapa event nasional dan internasional. Pak Joko Porong ini ke luar negeri sudah entah tidak terhitung ya. Terakhir saya sebutkan saja di tahun 2027 International Gamelan Festival Amsterdam, Nederland ya. 2007 kok terakhir sih. Jangan terlihat sombong ya, jadi tidak usah disebutkan teman-teman. Saya sebutkan yang terakhir sekali 2007 aja. Ya, 2027 dan 2024 dan 2025 beliau juga expert staff at the Department of Culture and Tourism of Java Province. Staf ahli? Enggak mungkin ya. Beliau adalah staf ahli Provinsi Jawa Timur. Ya, beri tepuk tangan bersama pada Pak Dr. Joko Winarko. Ya, ini nyentrik ya, dosen tapi gondrong. Ya, boleh percaya boleh enggak apa-apa. Saya juga enggak peduli percaya apa enggak kalian. Tapi ini memang dosen tapi gondrong. Ya, saya juga enggak percaya kan. Berkali-kali diminta motong enggak mau, takut sakit katanya. Pak Joko Porong akan membawakan materi musik dan teater atau drama nanti ya. Oke, terima kasih Pak Joko Porong atas kehadirannya. Yang terakhir Sri Kandi.
Ya, Ibu yang cantik, saya bilang masih cantik nanti nggak enak ya. Cantik, Ibu cantik. Kita adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, Deni Tri Arianti SSN M Hum. Beri tepuk tangan kepada Bu Deni. Bu Deni lahir di Trenggalek, ini putri Jawa Timur juga ya. Lalu kemudian beliau merupakan dosen di STKW Magister Humaniora S2-nya adalah Teknik Keaktoran dalam Persiapan Pertunjukan Teater. Luar biasa, Bu Deni sudah melanglang buana sebagai aktor baik modern maupun tradisional ya. Bu Deni entah sampai kemana-mana ya jadi aktor ya, luar biasa. Kali ini beliau akan membawakan materi teknik keaktoran dalam persiapan pertunjukan teater. Kita sambut Ibu Deni Tri Arianti SSN M Hum. Bu Deni melanjutkan S2-nya di UNER ya. Apa? Kajian budaya ya, menarik ya. Baik. Ketiga narasumber sudah hadir di hadapan kita. Teman-teman semua nanti bisa bertanya secara panel. Kita akan memberi kesempatan satu persatu dulu untuk memberikan materi secara ringkas. Lalu kemudian akan kita berikan kesempatan pada teman-teman untuk bertanya mungkin lebih 2 sesi saja ya, atau 3 sesi, kita lihat nanti antusiasnya seperti apa. Nanti tunjukkan nama, nyebutkan nama dan dari kelompok mana ya. Nah teman-teman perlu diketahui juga bahwa 11-12 ini merupakan penentu juga buat kalian dari 12 kelompok yang akan kemudian bersama-sama mengadu konsep teaternya yang sudah open call, yang akan dipilih menjadi 6. Okay. Nah, Taman Budaya berencana memberikan input ke ilmu dulu kepada teman-teman sekalian sampai nanti merancang untuk pertunjukan kalian ya. Mudah-mudahan ke-6 yang terpilih dan ke-6 yang tidak terpilih semuanya bahagia karena sudah mendapatkan fasilitas dari Taman Budaya ini. Untuk yang pertama saya beri kesempatan Mas Luhur dulu ya, mungkin Luhur dulu ya, Mas Luhur. Tapi enggak ya, bebas ya. Mas Luhur dulu akan memberikan materi tentang penyutradaraan atau perkembangan teater ya tadi ya. Okay. Monggo Mas. Panasnya enggak. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Luhur Kayungga. Saya terakhir aktif di Teater Api sebagai sutradara, sekaligus saya aktif di Dewan Kesenian Jawa Timur. Satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan manajemen talenta Teater 2026. Yang pertama saya ucapkan selamat pada 12 peserta yang sudah lolos seleksi dan selamat datang di acara workshop yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melalui UPT Taman Budaya Provinsi Jawa Timur. Pada siang ini kita sama-sama akan melakukan satu pemetaan, satu pengembangan sehingga dari satu karya-karya yang sudah Anda lakukan selama ini bisa lebih mendapatkan satu
pengembangan-pengembangan. Oleh karenanya saya kira sharing pada siang hari ini menjadi cukup penting karena kita akan sama-sama melakukan satu ya semacam bertukar pikiran bagaimana gagasan-gagasan itu bisa lahir dan bisa berkembang lebih baik dari yang kemarin-kemarin ketika kita memasuki manajemen talenta teater tahun 2026. Sebagai satu pembicaraan awal, saya melihat bagaimana Jawa Timur itu sebagai satu wilayah yang secara geografis punya kelengkapan-kelengkapan ya. Ada gunung, ada laut, ada bantaran-bantaran sungai yang cukup banyak dan besar di Jawa Timur. Nah, oleh karena itu juga di dalam sejarah satu kota masing-masing di Jawa Timur, satu wilayah tentunya punya menjadi satu subkultur yang terbentuk di Jawa Timur gitu. Saya kira subkultur itu ada Arek, ada Pandalungan, ada Mataraman, ada Osing, ada Tengger. Nah, saya kira subkultur-subkultur itu menjadi satu kekayaan atau potensi-potensi yang itu perlu kita kenali gitu. Perlu kita dalami sebagai satu hal yang akan mendinamisir bagaimana problem-problem teater atau teater-teater itu bisa melakukan satu pengembangan-pengembangan dari sisi itu gitu. Nah, seperti juga yang saya ketahui di dalam catatan-catatan sejarah yang pernah saya tahu juga bagaimana kelompok-kelompok teater itu lahir dari satu rahim, bagaimana teori dan sejarah-sejarah teater itu kita mengacu pada teori-teori dan sejarah-sejarah teater barat gitu. Ya memang itu tidak ada salahnya juga, tapi paling enggak, nah bagaimana kita mulai melakukan satu daya kritis, kita mulai melakukan satu gugatan-gugatan untuk melahirkan satu karya-karya baru sebagai satu perkembangan yang saya kira itu perlu terus untuk dilakukan sehingga pertumbuhan teater di Jawa Timur tidak akan kalah dari wilayah-wilayah lain gitu. Nah, saya kira di dalam upaya-upaya melakukan itu tentunya ini menjadi satu arus balik gitu ya. Kalau yang lalu di dalam perjalanan masa lalu teater-teater barangkali hingga kini juga teater-teater kita masih lebih relatif mengacu pada teori dan konvensi-konvensi barat. Nah, kita coba melakukan satu arus balik ketika kita mencoba mengenali dan mendalami satu lokalitas yang kita miliki. Saya kira di Jawa Timur dari satu subkultur itu menjadi satu pintu masuk bagaimana kita akan menjelajah satu konsep-konsep, satu gagasan-gagasan yang bisa kita gali di dalam karya-karya teater pada tahun 2026 gitu kira-kira. Nah, yang terakhir sebagai satu langkah-langkah lagi nanti berikutnya kita akan menyeleksi dari masing-masing kelompok, 12 kelompok yang akan melakukan presentasi. Nah, dari situ kita akan mengambil 6 kelompok. Nah, bagaimana kelompok-kelompok itu, saya kira kalau sebagai awal-awal dasar
ketika kita melakukan proses seleksi tentunya persoalan-persoalan administrasi itu yang harus kita kedepankan untuk bisa selesai dengan bagus. Dokumentasi, saya pikir standarisasi itu sudah Anda lakukan dengan bagus, makanya Anda lolos di dalam 12 kelompok itu. Nah, tapi di dalam proses berikutnya kita akan lebih bertaruh pada satu gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran. Nah, bagaimana, karena ini sebuah etalase teater Jawa Timur nantinya gitu. Nah, bagaimana Anda bisa mempertaruhkan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran tentang teater Jawa Timur ke depan gitu. Nah, apa yang akan Anda gagas, apa yang Anda konsep, dan apa yang Anda kerjakan, itu nanti kita akan sama-sama lakukan di dalam proses workshop ini. Gitu. Saya kira mungkin begitu dulu pengantarnya Pak Indar. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Luhur Kayongga. Teman-teman sekalian, Mas Luhur merupakan praktisi yang cukup lama ya. Dia mengamati perkembangan dan tren hingga kecenderungan yang dilakukan oleh teman-teman semua teater di Jawa Timur. Di catatan Mas Luhur yang keren adalah bahwa kelompok teater Jawa Timur lahir dari satu rahim yang sama, teori dan konvensi teater, yakni teater barat. Ya, mau tidak mau memang kita lahir dan mendekatkan teori dari teater barat. Namun harapan yang luar biasa dari Mas Luhur adalah bagaimana saat ini ketika kalian dari satu guru, satu ilmu, satu buku konvensinya barat, bagaimana saat ini dengan kekayaan dan kearifan lokal kalian bisa menciptakan satu platform baru dalam teater Jawa Timur. Itu yang membuat ke-12 kelompok teater ini kemudian diundang pada hari ini, karena mudah-mudahan kalian merupakan wakil dan membawa penciri dari wilayah masing-masing. Itu harapannya. Terima kasih, tepuk tangan pada Mas Luhur Kayongga. Berikutnya kita ke aktor dulu. Sri Kandi, biar tidak suaranya cowok terus ya. Yang pojok sana sudah mulai mengantuk karena tidak rokokan. Yang rokokan sudah mulai rokokan karena sudah jenuh kelihatannya ya. Yang sini tidak kelihatan. Kayaknya menghabiskan uang negara gratis kalian karena tidak tertatap oleh kami. Ya, nanti silakan nih catat ya untuk bertanya. Bu Deni Triaryanti akan membawakan materi teknik keaktoran dalam persiapan pertunjukan teater. Silakan Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah pada ngantuk? Tidur? Oh ya. Oke, kalau tadi Mas Luhur, saya panggilnya Mas saja ya. Mas Luhur udah menyampaikan secara global bagaimana kondisi teater Jawa Timur di Jawa Timur gitu ya. Jadi bukan teater barat Jawa Timur, tapi teater lokal di Jawa Timur. Mungkin saya akan lebih fokus pada keaktorannya. Kenapa? Karena memang saya diwanti-wanti untuk bagaimana kemudian menciptakan, bukan saya yang menciptakan, Anda sendiri menciptakan diri jenengan sendiri, kemudian dimentori dengan kami, dibimbing, kemudian kita diskusi, kita sharing sama-sama untuk bisa menjadi benar-benar seorang aktor yang basicnya adalah naskah-naskah dari lokalitas di Jawa Timur, naskah-naskah tradisi begitu. Jadi memang kalau secara dasar mungkin di tulisan saya sangat klise sekali ya, karena memang dasar tulisan tentang keaktoran itu ya sebenarnya begitu-begitu saja gitu. Tapi sebenarnya ketika dalam perkembangannya bagaimana kita menyikapi
seorang aktor yang tampil dalam sebuah teater tradisi, di mana di situ ada inovasi-inovasi yang dikembangkan dengan hal-hal modern yang dimasukkan, tentu saja menjadi ada sesuatu yang penyikapannya menjadi berbeda begitu. Saya itu sebenarnya bingung ya ketika kemarin dimintain tulisan, saya itu mau ngomong apa gitu ya, karena keaktoran itu akhirnya ini jurnal Pak, jadi jurnaliku tak jobok, jurnaliku tak jobok, jurnaliku tak jobok, tapi akhirnya ya begini, ini dengan sangat dasar sekali bahwa nanti dari yang 12 ini akan diambil menjadi 6, salah satunya adalah bagaimana keaktoran itu bisa disampaikan dengan baik dalam presentasi dan uji talenta di dalam nanti setelah ini. Jadi di dalam nanti di sana ada uji talenta jenengan dari mempresentasikan apa yang ingin ditunjukkan, kenapa sih saya layak begini, apa sih yang mau saya bawa dengan SDM apa yang bisa saya sajikan, saya tunjukkan, saya berikan, untuk salah satunya tentu saja menyampaikan pesan-pesan tentang teater lokalitas yang ada di Jawa Timur begitu. Kalau bicara tentang, aduh saya itu enggak, bosen nih ya, saya itu bosen gitu nggak kalau ngomong keaktoran, jadi mending, karena teater itu mek ngomong ini tok gak dadi ngono, sayo ngadeg playon bengok-bengok terus mari ngono kita main karakter, saya baru bisa benerin, nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngomong itu ya standarnya apa, aktor itu bagusnya di apa, di vokal kan gitu. Aktor itu menjadi salah satu embrio utama dalam sebuah pertunjukan teater. Gak ono aktor gak jadi teater. Nah, aktor dikatakan baik itu seperti apa? Dan itu umum banget. Saya yakin semua di sini sudah tahu kan? Allah. Iya, ngapusi izin dosennya ya toh. Dosennya izin nek ngomong karo. Ya, bagaimana seorang aktor itu bisa dikatakan baik gitu. Bagaimana seorang aktor itu bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan naskah, ingin disampaikan oleh sutradara kepada penonton, itu memang butuh aktor yang sangat luar biasa gitu loh. Aktor yang lempeng-lempeng aja, aktor yang tidak ada emosi, aktor yang suaranya nggak ada powernya, itu jelas susah. Nggak nyampe arep wayu ganteng neng dur panggung, lek gak enek suarane ya mek toleh kuwi lapo, dikira fashion show ya toh. Nah seperti itu. Jadi memang kalau dasar keaktoran, bagaimana menciptakan seorang aktor itu menjadi benar-benar aktor yang berkualitas, baik dari gesturnya, baik dari mimik wajahnya, baik dari vokalnya, terutama kalau kita bicara tentang drama ya, kita bicara tentang drama tentu saja realis ya, vokal itu menjadi faktor utama modalnya seorang aktor. Artikulasi harus jelas, powernya harus masuk, intonasi, bagaimana membangun dinamika, itu tentu saja menjadi syarat utama seorang aktor menjadi maksimal, bisa dikatakan baik. Bendino aku ngomongin ini belenger gitu. Ya sebenarnya itu. Nah mungkin perbedaannya di sini ketika tema kita adalah bagaimana mengangkat teater tradisi tanpa bagaimana menginovasi teater tradisi menjadi sajian yang berkesan modern begitu ya. Jadi kita tetap bagaimana teater modern itu tetap tidak meninggalkan basic tradisi atau lokalitas Jawa Timurnya. Jadi misalkan di Jawa Timur itu kan banyak banget ya, ada di Madura namanya lodok ya, kalau di sana ya ada remo, ada terus kemudian ada janger, ada sandur, ada ludruk pun ada Malang, Surabaya, Jombang, Mojokerto, itu pun ludruknya juga beda-beda ya kan. Cara penyajiannya, cara kemasannya kadang juga berbeda-beda. Dari remonya saja sudah beda, misalkan seperti itu. Nah kemudian apa yang ingin disajikan oleh masing-masing jenengan semuanya nanti agar bisa mewujudkan apa sih yang diharapkan oleh manajemen talenta teater 2026 ini nanti. Nah sehingga apa yang
Anda sajikan nanti pada saat pementasan itu benar-benar mencakup, benar-benar bisa menjadi representasi dari teater tradisi yang ada di Jawa Timur, tapi tetap dengan inovasi, dengan hal-hal yang modern dimasukkan di dalamnya. Nah itu kenapa saya bilang gitu ya, karena teater tradisi tetap akan selalu berkembang, akan selalu berubah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi sekarang, menyesuaikan dengan generasi-generasi muda atau SDM yang ada sekarang. Jadi tidak ludruk itu bukan hanya misalkan teater tradisi, kita bicara ludruk saja ya di sini. Ini hanya salah satu contoh. Itu nggak hanya wong tuwek-tuwek air sing delok. Nah, itu harus dibikin semacam apa begitu. Nah, kemudian kalau misalkan ngomong jadi terlalu global ya, ini dikit-dikit aja. Mungkin saya akan sedikit mencoba ini untuk seorang aktor yang perlu dipahami bahwa ada pembedaan dalam logat. Biasanya yang sangat paling terjadi di ini logat itu seringnya miss gitu. Jadi bagaimana teater modern itu berucap, bagaimana wong tradisi misalkan Surabaya ludrukan itu berucap, bagaimana kalau misalkan ini ada dari Tulungagung nggak sih, dari Mataraman misalkan kayak gitu ada, itu juga seperti apa. Tapi bukan berarti bahwa wah itu wis kuno, enggak. Semuanya itu tergantung dari, kalau bicara kuno, klasik atau semua tergantung dari inovasi yang Anda sajikan. Tapi tetap kebiasaan, tradisi, lokalitas yang dibawa di atas panggung oleh seorang aktor itu harus muncul. Misalkan satu contoh, kalau kita bicara tentang teater modern begitu ya, saya sudah berkata aku tidak mau melakukan apa yang kamu inginkan. Itu modern banget ya kan, drama-drama modern kan seperti itu. Sedikit, nanti saya tidak mau menyebut, tapi nanti sampai semua akan tahu apa bedanya. Aku tidak mau mengatakan apa yang sampai inginkan, tuh aku tidak mau. Ada bedanya. Jelas geografisnya sudah berbeda kan ya. Aku gak gelem ngelakoni apa sing mbok kandhano, aku gak gelem. Sudah beda lagi. Nah, itu akan menjadi ciri khas, itu akan menjadi simbol dari ketika orang melihat, oh ini dari sini, oh ini dari sini. Begitu. Mungkin kalau sedikit ke selatan begitu ya, kita bicara tingkatan. Kula mboten purun lakoni napa ning panjenengan kersakaken mboten. Sudah beda lagi. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya yang harus dimiliki seorang aktor. Jadi beda biar enggak ludrukan yo ngono, modern yo ngono, dari intonasinya, dinamikanya itu tetap bisa dimainkan. Begitu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol aja langsung kedawan ya Pak ya. sangang SKS. Oke, terima kasih semuanya. Begitu saja dari saya, ada kurang lebihnya nanti silahkan kita diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Wah, iki nggak semangat ya ini. Nyuwun nih rek, semangat loh, nggak bayaran loh aku ini kok. Apalagi yang baju kuning itu, ya. Oke, teman-teman, dari Mas Luhur tadi dan Bu Deni kita bisa tarik ya satu benang merah, yaitu teater itu satu kerja yang sulit. Teater itu kerja riset, teman-teman. Jadi Mas Luhur itu juga menginginkan seorang sutradara yang cerdas ya. Bagaimana bisa melihat realita, memetakan terhadap realita masing-masing wilayah yang menjadi inspirasi serta potensinya. Dari Bu Deni tadi juga gitu. Bu Deni menunjukkan syarat aktor yang luar biasa ya. Saya lihat, wah ini saya nggak bisa, makanya saya nggak jadi aktor kali ya.
Ya. Jadi secara keilmuan perkembangan manusia, syarat aktor itu ada semua. Jadi ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada 3 ini semua aktor harus menguasai. Kan luar biasa tulisannya Bu Deni ini. Jadi aktor itu harus cerdas, ya. Jadi dia juga mengalami riset atau harus melakukan riset, observasi untuk melihat atau menjadi siapa tokohmu itu, ya. Lalu rasanya, perasaannya diasah, ya, afektifnya. Kalau psikomotornya jelas untuk perilakunya, ya, action, maka dia menjadi aktor yang baik. Ya. Jadi teman-teman yang ditugaskan dari teaternya sebagai aktor harus dengar, ya, bahwa aktor itu bukan kerja hanya membaca naskah, tapi tugas Anda itu berat. Observasi, dekatkan posisi Anda dalam aktori yang sudah diberikan, tokoh yang sudah diberikan oleh sutradara atau disepakati oleh seluruh anggota teaternya. Beri tepuk tangan pada Bu Deni untuk materinya, teknik keaktoran dalam persiapan pertunjukan teater. Terakhir dari Bapak Joko Winarko akan menyampaikan materi yang sangat jarang, ya, sangat jarang ada di kita, ya. Ini langsung ke narasumber yang berkompeten, maka silakan nanti lebih banyak fokus pada Pak Jokowin yang akan membahas dan menggali apa sebenarnya musik teater itu, atau apa hubungannya musik dan teater, atau mereka sepupu antara musik dan teater. Kita beri waktu pada Pak Jokowin. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan. Disuruh Pak Indar untuk tepuk tangan. Sing gelem iki berarti bolone Pak Indar itu. Sing gak gelem boloku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metu rek, lek gawe isuk mau. Saya pengen ngomong menggarisbawahi tadi misalkan Mas Luhur itu tentang memang realita teater di Jawa Timur, ya. Itu saya juga sempat, walaupun tidak sedetail dengan Mas Luhur, tapi saya juga mengamatin. Terus kemudian juga terkait Mbak Deni, bahwa sebenarnya teater itu juga ilmu pengetahuan gitu. Artinya di dalam tubuh teater itu kan sebenarnya bukan hanya aktor kan gitu, tetapi ada banyak hal. Jikalau musik itu berada di dalam wilayah teater, musik itu juga teater, musik itu juga drama. Harus, jangan ada perbedaan bahwa musik itu pemusik itu, bukan, itu aktor. Dalam pengertian dia memainkan, bukan peran dalam pengertian dialog atau acting, tetapi dialog dan acting itu disuarakan melalui auditif. Kesadaran itu teman-teman sutradara harus merangkul bahwa musik adalah bagian dari drama itu. Jangan terus kita reading dulu, musiknya ditinggal, besok ketemu menjelang hari H. Itu proses taek. Artinya apa? Meninggalkan drama itu menjadi ilmu pengetahuan, riset itu. Jadi pemusik harus diberikan ruang untuk meriset dirinya juga. Kesadarannya ada di situ. Bukan sebatas terus nyun sewu, apalagi kadang dikategorikan itu iringan drama. Aku opo yo, kalau denger musik itu dikatakan iringan gitu, aku agak grek gitu loh. Kayak kalau kamu menerima pacar, dia hanya selingkuhan gitu loh. Ya, jadi diakui enggak tapi juga mengenakkan kan gitu toh. Itu gaplei gitu loh. Iringan enggak, musik itu drama itu sendiri gitu.
Kalau ada dulu dosen-dosen saya, senior-senior saya itu musik drama gitu. Enggak kalau saya, musik itu ya drama itu. Sehingga teman-teman sutradara juga harus memberikan pengetahuan tentang misalkan dramaturgnya di dalam penaskahan itu bagaimana. Dipahami, bahkan didiskusikan, bahkan kemudian diberikan keleluasaan dalam rangka apa? Riset. Nah risetnya itu bukan riset dalam pengertian terus datang cari wawancara, mengajukan pertanyaan, observasi. Bukan itu. Jikalau drama, musik, tari atau apa sebagai bagian dari seni pertunjukan, risetnya adalah riset artistik. Jadi pencarian, praktik itulah sebenarnya riset itu. Nah di situ. Sehingga apa? Tahap pertama saya sering ngomong, sama-sama kita melakukan tahap eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Pendalaman terhadap apa yang diinginkan. Naskah pasti, artistik atau properti pasti, musiknya juga didalami. Bagaimana konteks dengan floating naskah yang diinginkan. Bukan semata-mata terus karena Tian itu gitaris terkenal kemudian dihadirkan untuk gitar di naskah itu. Itu sutradara bunuh diri menurut saya gitu. Nah di situ artinya sebenarnya semua bagian itu diberikanlah ruang menjadikan itu sebagai perkembangan pengetahuan. Bahasa sama Pak Indar riset, semua harus. Nah, ada eksplorasi pendalaman di situ. Pengetahuannya digali semuanya. Ini settingnya waktunya kapan sih? Sehingga misalkan ngomongin Gajah Mada, mungkinkah ada gitar listrik? Ya nggak mungkin kan gitu loh. Itu sedangkal itu aja udah diketahui. Apalagi akan memetakan bahwa oh Majapahit itu 5 nada. Oh di situ belum slendro, belum pelok, tetapi apa? Pentatonik. Nah di situ letak-letak itulah pengetahuan. Di situ drama itu mencerahkan atau menjadi ilmu pengetahuan. Bukan hanya sekedar seni pertunjukan. Kalau seni pertunjukan digelar, wah tepuk tangan, ada yang cantik, ada yang lucu, ada yang selesai. Enggak, gitu loh. Mungkin juga dari hal-hal ini kita akan menemukan jati diri teater Jawa Timur itu. Karena apa? Berlimpah sebenarnya ilmu pengetahuan di sini. Hanya karena induknya rahimnya kemudian sama dari teater barat, ya Jawa Timur hilang. Mungkinkah kita akan kilas balik bahasanya Pak Luhur? Karena apa? Sebenarnya kita tuh nggak kalah gitu loh. Hanya kita tidak pernah mampu menjangkau atau mungkin tidak mau. Ada buku dramaturg yang ditulis dari barat enak kita tinggal mendapatkan, tetapi kenapa kita tidak meriset bahwa misalkan Kentrung itu juga sebuah dramaturg gitu. Iya kan? Disitulah letak sebenarnya keinginan ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan fresh, baru, sumbangsih gitu loh di dalam kenyataannya, kenyataan seni itu gitu. Nah, sehingga saya menawarkan ada eksplorasi apa judul? Eksplorasi alat non musikal dalam musik drama. Ada tawaran-tawaran. Kemungkinan ini juga bisa dibahasakan menjadi satu alat-alat yang tidak biasa Anda mainkan. Satu itu. Pengertian yang kedua memang pengertian definitifnya bahwa bukan alat musik yang digunakan. Ini karena bisa untuk menciptakan identitas atau pembentukan identitas yang diinginkan. Misalkan di dalam ruang meja makan, mungkinkah gitar listrik ada? Sering kan kita masih melihat adegan-adegan seperti itu. Itu yang bodoh siapa? Akhirnya yang dituduh bodoh si sutradara, karena tidak memiliki peta ruang, peta waktu. Iya kan? Saya tidak peduli dengan komposisinya. Oke, setiap komposer pasti akan beda-beda. Tetapi peta itu bagaimana memetakan ruang, memetakan waktu, memetakan era. Itu kan penting. Agar apa? Disitulah identitasnya. Gitu loh. Bukan hanya semata-mata musik adalah bunyi. Menurut buku apa kan? Musik adalah ekspresi melalui bunyi.
Ya nek dipikir kuwi ya mandek nang SMA apa SMP kan gitu. Kita kan sekarang menjadi praktisi yang berbasis riset gitu loh. Agar apa? Ya agar drama itu ya keren gitu loh. Rek aja mengko ditanggap mengko nggo lucu-lucuan, pitulasan. Ya itu efek lah, oke karena kita serawung ya. Tetapi bagaimana kalian menjadi seniman menghidupi seni itu, bukan hanya seni menghidupi seniman terus, kacau, kamu kualat mengko. Tapi tolong seni itu dihidupi melalui kerja yang benar, memberikan informatif, bahkan berbasis akademis. Akademis itu bukan hanya orang kampus, tetapi seniman yang di luar kampus yang bekerja berdasarkan logika dan pendekatan teoritis atau pendekatan gagasan, itu sudah disebut akademis. Gitu loh. Ojo terus naik demi arek kampus iku, wah yo kalah kene teater karo teater kae cah kampus. Enggak, kampus oke sing ngawur-awuran. Kayak gitu. Jadi tolong ada sebuah bentuk identitas itu melalui apa? Eksplorasi, pendalaman. Saya belum ngomongin tentang eksperimen. Kalau waktunya luas nanti kita akan ngomong eksperimen. Jadi eksplorasi itu adalah masih pendalaman materi terkait hal-hal itu. Kemudian kalau eksperimental itu memainkan pengetahuan itu agar konteks dengan atau relevan dengan praduganya. Praduga itu imajinasi. Kalau saya membayangkan Doli, padahal kan udah bubar kan gitu ya. Bagaimana praduga kita tentang Doli? Itu mau riset ya nggak mungkin kan? Doli wis buyar, saya ingin bakul kopi tok. Kita nggak akan menemukan apa-apa. Tetapi praduga, nah itu imajinasi. Seniman itu di situ. Boleh membayangkan sudah ke bulan kan gitu. Suara bulan itu bagaimana? Nggak harus ke bulan kok. Ngentek kerakat dramanya selak kere meneh. Tapi punya imajinasi itu oleh karena ada pendekatan-pendekatan itu. Misalkan ruang tadi, bagaimana sih teater itu ternyata menyuarakan di dalam dapur. Ada suara apa di dapur itu? Tidak harus alat musik. Bahkan wah kalau pakai piano itu pasti teater yang keren, teater sugih. Padahal teater ya sugih keleh lah. Ning salah. Nang pawon ono piano, ya mledek. Goblok kowe. Kan gitu. Apa suara apa yang konteks di situ gitu loh. Saya sering apa mana sing teater sendrata sing tak onek-onekno anggere. Jangkruk kae lho cangkem menungso kualah karo gitare tiyang iki. Wah. Asu iki. Gitu. Terus ben aku muni-muni cangkemku elek ancene. Tapi persoalannya kan aku bukan misui areke, bukan misui. Ning terjadinya proses itu kenapa dangkal sekali. Gitu loh. Ini loh drama, ini loh kesenian keren. Kenapa sedangkal itu gitu? Ayo coba kita berkembang melalui situ. Gitu. Saya pernah ya, agak sombong dikit ya, nggak apa-apa ya. Memusiki teater tari berjudul Garibaba. Itu teaternya orang Jepang, matematis sekali. Dia nggak mau. Saya melompat ini volumenya harus 300 Hertz. Nggak boleh 301, nggak boleh hanya 299. Terukur sekali volume itu. Di situ sudah diukur karena apa? Dia mengira tolong berikan pengalaman penonton bahwa auditif itu benar-benar terjadi. Misalkan suara kios di lampu merah, ya seberapa ukur sebenarnya berapa sih? Enggak harus kredit gludak-gludak. Nyilih son ngene demeh kanca para marta sone 10.000. Akhirnya kuwi dudu suara kredit di lampu merah tapi kebakaran gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu penting itu pengalaman auditif itulah drama dari musiknya itu gitu. Apalagi nanti bergabung dengan nyuwun saya nek basane sing agak elek cangkem ya. Dialog itu sampai sing dialog otote sak mene-mene karena kalah karo tian gitar war. Kayak gitu. Coba cari perihal bahwa membentuk identitas bukan hanya identitas terkait Jawa Timur atau tradisi,
Tetapi di dalam adegan itu, ini pengennya di dalam setting mana sih? Halaman, atau kebun, atau dapur, atau apa? Coba petakan dengan musik-musik yang, karena apa? Saya seneng ini yang hadir teman-teman muda semua. Nyun sewu ya, agak saya bocorin dikit. Kemarin kuratorial, pokoknya anggotanya tuwek-tuwek aku mau tak cut aku. Aku pengen teman-teman yang muda, yang memang diberi masih bisa produktif. Aku sih termasuk 6 ya Mas ya. Itu. Karena apa? Saya ingin memberikan itu dan konteks dengan saya riset juga bahwa generasi Gen Z dan sebagainya itu memiliki identitas bahwa dia tertarik dengan sesuatu hal yang menantang. 1. Dia tertarik juga dengan sesuatu yang unik. 2. Dia tidak ingin sesuatu hal yang bersifat flat atau monoton. Dia banyak dinamika. Konten berapa ya? 5 menit gitu ditinggal sama sekarang. 30 detik. 30 detik enggak menarik, buang. Di situ letaknya. Jadi kita harus berlomba. Kebetulan teman-teman ini saya anggap mewakili generasi itu, jadi kita tidak tertantang bagaimana riset generasi Gen Z karena Anda adalah pelaku-pelaku itu. Saya nanti akan ikut berbaur dengan panjenengan semua untuk belajar bagaimana sih sebenarnya otak dari teman-teman yang masih muda. Saya malah yang ingin belajar dengan kalian. Di situ. Pertahankan atau tolong di dalam kuratorial saat ini ada sesuatu hal yang pemetaan terkait era, pemetaan terkait dengan setting tempat, pemetaan terkait tentang plotting drama, naskahnya, dan dikontekkan, direlevankan dengan generasi yang sekarang. Saya gak ingin koyo Mbak Deni mau, aku adalah teater 80 itu tahun 80. Aku ngalami iku zaman iku. Ya. Nek misuh ora oleh bangsa tapi bedebah. Sampai biyen nek ndelok drama, ayo engko metu bedebah ra. Nek metu bedebah ayo totoan 10.000. Mesti yang ndelok drama bedebah. Nah, menang 10.000. Ciri-ciri teater tahun 80, 90, nom-nomane Mas Luhur. Mesti metu bedebah. Tolong hindari itu. Jadi kayak retorika drama apa kayak Mbak Deni yang mencontohkan tadi itu juga sebuah riset bagaimana sebuah keunikan, tetapi sebenarnya bukan hanya sekedar unik, tetapi membentuk identitas. Itu. Kelompok-kelompok Anda harus memiliki identitas. Dan keragaman itulah sebenarnya Jawa Timur. Tapi gak usah ngomong, gak usah nyinggung Jawa Timuran. Tapi Anda setiap kelompok memiliki karakteristik identitas itu. Itu menarik. Kalau Anda memiliki pengalaman pernah melihat teater Gapit, pasti sudah tahu ya. Semua hal dibentuk dari lokalitas, bukan lokalitas Solo, tetapi latar belakang pemainnya. Mas Kentut tidak pernah menggarap aktor itu menjadi orang lain, tetapi menjadi dirinya sendiri. Seperti itu. Kebetulan saya terlibat dari tahun 95 sampai 2008 bubare Gapit, saya terlibat di situ. Jadi ada sesuatu input pengetahuan bahwa risetnya adalah apa? Meriset diri setiap aktor. Dek iki watake ya apa sih? Dek nek misuh enak asu apa jancuk? Apa alhamdulillah apa ya Allah. Itu diriset oleh sutradara sehingga tidak menciptakan orang lain untuk aktor itu. Nah itu di dalam musiknya juga sama. Gak usah neko-neko, perdalam, eksplorasilah sesuatu hal yang sudah ada itu. Nah hal-hal itu bisa dipahami nggih? Nanti lebih panjangnya kita diskusi dan mungkin masih ada waktu sampai besok kan ya, atau nanti malam juga diskusi ele-elean karo aku, monggo. Saya kira itu Pak Indar, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.